Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasir Mahmud, mewakili kelompok 5 yang terdiri dari Yasir Mahmud, Reni Sajilatul Fawaidah, dan Meiliana Marjikaning Solihah. Di sini saya akan menjelaskan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Pengertian nuzul Al-Quran. Pada dasarnya, nuzul mempunyai arti turunnya suatu benda dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Secara etimologi dapat berarti singgah atau tiba di tempat tertentu. Kata nuzul memiliki beberapa pengertian, antara lain yang pertama, menurut Ibn Faris, kata nuzul berarti hubut syai wa wuku'u, atau turun dan jatuhnya sesuatu. Sedang menurut Al-Rohib Al-Isfahani, kata nuzul berarti meluncur dari atas ke bawah. Yang ketiga, menurut Al-Zarqani, kata nuzul diungkapkan dalam peraturannya yang lain untuk pengertian perpindahannya sesuatu dari atas ke bawah. Yang keempat ada Imam Fairuz Zabadi dalam kamusnya Al-Muhit Al-Hulul fi Makan. Kata nuzul itu mempunyai arti bertempat di suatu tempat. Yang kelima ada pengertian dari Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Khashishaf. Kata nuzul itu berarti al-ijtima atau kumpul. Yang kedua ada pengertian Al-Quran. Al-Quran yaitu firman Allah yang telah diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah ibadah. Menurut bahasa atau etimologi dikemukakan oleh Subhi Asy'alih dalam Mabahits fi Ulum Al-Quran, yang mana Al-Quran berarti bacaan, asal kata qara'a. Beberapa pendapat berkenaan pengertian Al-Quran dari segi etimologi ini, yaitu yang pertama ada Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran merupakan nama yang independen, tidak diderivasi dari kotakasa apapun, merupakan nama khusus digunakan untuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada M. Al-Zajjaj berpendapat bahwa Al-Quran diderivasi dari non atau kata benda Qur'u yang mempunyai arti kumpulan. Menurut Al-Raqib, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dinamakan dengan Al-Quran karena ia mengumpulkan intisari beberapa kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ada pengertian nuzulul Al-Quran menurut bahasa dan istilah. Yang pertama, pengertian nuzulul Quran menurut bahasa. Kata nuzul Al-Quran merupakan gabungan dari dua kata yang dalam bahasa Arab susunan semacam ini disebut dengan istilah tarkib idofi, dan dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan turunnya Al-Quran. Pengertian nuzulul Al-Quran menurut istilah. Nuzul Al-Quran itu tidak perlu dialihkan dari kata yang memiliki arti hakiki kepada arti majazi. Maka kata nuzul Al-Quran itu berarti turunnya Al-Quran, sebab arti tersebut sudah biasa digunakan dalam bahasa Arab. Tahap-tahap turunnya Al-Quran. Tahap pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan dengan cara pada waktu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, dan oleh siapa yang mendapatkan izinnya untuk mengetahui beberapa perkara gaib. Adanya tahapan ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Tahap kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia. Pada tahap ini, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sah yang terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 3 dan Al-Qadar ayat 1. Tahap-tahap turunnya Al-Quran. Ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tahap yang terakhir ini, Al-Quran diturunkan dari langit dunia ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Secara berangsur-angsur, Allah berfirman, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur meneguhkan Rasulullah dalam berjuang menghadapi orang-orang kafir Quraisy dan siapapun yang menentang dakwah beliau. Yang kedua, sebagai mukjizat mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, termasuk beragam pertanyaan yang bernada memojokkan. Mereka menanyakan tentang alam gaib, masalah haid, masalah hilal, hingga urusan ruh serta hal-hal yang sangat rumit. Maka Allah dalam Quran surat Al-Furqan
Ayat 33, Allah berfirman yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan baik penjelasannya. Hikmah yang ketiga dalam rangka memelihara ayat-ayatnya, dengan berangsur-angsur itulah pemahaman terhadap setiap ayat Al-Quran dicerna dengan baik serta mudah untuk dihafalkan. Yang keempat, memberi solusi hukum. Wahyu Al-Quran yang turun merupakan solusi umat yang diberikan secara bertahap. Contohnya dalam masalah penghapusan beberapa tradisi Arab seperti minum minuman keras, sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan rekayasa nabi atau manusia biasa, akan tetapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala yang ada di alam raya ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata nuzul Al-Quran merupakan gabungan dari dua kata. Dalam bahasa Arab, susunan semacam ini disebut dengan istilah tarkib idafi dan dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dengan turunnya Al-Quran. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami berkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Terima kasih, cukup sekian video penjelasan dari materi ini. Bila terdapat kesalahan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya Yasir Mahmud undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.